名称：大涅槃13周。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 58, atau episode 84. Juga tak bosan-bosannya Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan, Wang Xing'an akhirnya ditangkap, dikarenakan kesombongan dirinya, dan kecerobohannya, yang menganggap rendah semua manusia, terutama terhadap wanita. Namun akhirnya, dia kena batunya, setelah mau mencoba memaksa saudaranya yang baru ketemu, dan berakhir dengan penangkapan dan berujung eksekusi. Sementara itu, dalam ruang tunggu yang tenang di rumah sakit, Luo Feng dan Jia Yi duduk berhadapan, dengan secangkir teh panas. Untuk memungkinkan, kamu menemukan hal seperti itu, di kota pusat Kyoto. Jia Yi menggelengkan kepalanya, namun, selalu ada kegelapan di bumi, tanpa itu, tidak akan ada cahaya, jadi, tidak ada cara untuk menghindari kegelapan di era apapun. Wang Xing'an ini akan segera dieksekusi lewat pengadilan. Luo Feng mengangguk, dia mengerti hal ini dengan baik, tidak bisa dihindari kegelapan ada. Jia Yi, apa tujuan kamu mencariku? Luo Feng bertanya. Mu ya Crystals. Jia Yi tersenyum, aku akan jujur, tidak ada pilihan, kristal ini terlalu penting. Salah satunya dapat membuat perwakilan. Dan yang loyal kepada negara, saat ini tidaklah banyak, satu lagi akan meningkatkan pengaruh negara kita, dan juga posisinya. Aku mengerti. Luo Feng mengangguk. Tentu saja, kami tidak akan hanya mengambil kristal, tanpa memberikan apapun, kami akan sangat adil. Jia Yi berkata, apapun kondisi yang kamu inginkan, sebutkan saja. Aku tidak tertarik pada hal-hal duniawi. Ucap Luo Feng melanjutkan, namun, peradaban kuno memiliki banyak perbedaan, yang aku minati. Beberapa harta, benda-benda aneh, dan bahkan sisa-sisa untuk sebagian dari mereka. Aku berharap Jia Yi dapat mengatur daftar untuk aku, sehingga ketika saatnya tiba, aku dapat memilih barang-barang peradaban kuno yang aku inginkan. Tidak masalah. Jia Yi tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Ketika reruntuhan kuno pertama kali ditemukan, negara-negara itu telah memperoleh banyak harta. Namun dibandingkan dengan kristal Muya, mereka jauh kurang penting. Namun daftar itu, dengan gambar dan video, akan memakan waktu 2 hingga 3 hari untuk selesai, kata Jia Yi. Kalau begitu kita akan bicara lagi. Luo Feng tertawa. Oke, aku pribadi akan pergi ke Yangzhou, lalu berbicara dengan kamu. Jia Yi tersenyum dan mengangguk. Saat ini di bumi, Babata sudah menyiapkan metode pelatihan. Untuk Luo Feng, satu-satunya hal yang menarik perhatian Luo Feng adalah barang-barang peradaban kuno. Baik itu Luo Feng atau Babata, mereka hanya bisa berharap, bisa mengumpulkannya, untuk membangun pesawat ruang angkasa kecil. Ketika berita hukuman mati Wang Xing'an sampai ke Luo Feng hari itu, sepupunya yang baru, Yongqing, sangat bahagia. Dia akhirnya meninggalkan mimpi buruknya. Sebelumnya dia selalu berpikir, Xing'an adalah yang menyeramkan yang seenaknya, mempermainkan semua wanita yang dia inginkan, dan itu dianggap sebagai hobi, dan dia berpikir, dia akan terjebak dalam mimpi buruk itu selamanya. Keluarga Tang saat ini sangat merasa senang, karena Luo Hongguo telah terpisah dari mereka selama lebih dari 40 tahun. Sebelum bertemu lagi, mereka memutuskan untuk tinggal selama beberapa hari untuk menemani bibinya. Luo Feng dan keluarganya sementara waktu tinggal di sebuah villa tenang yang disiapkan oleh militer. Saat waktu memasuki senja, salju mulai turun dengan lebat, namun villa dipenuhi kehangatan. Di lantai 2, ruang pelatihan. Luo Feng duduk bersila. Luo Feng, aku akan mengirimkan pikiran kamu langsung ke ruang virtual yang telah aku buat untuk kamu. Suara Babata terdengar di kepalanya. Pada saat yang sama, kamu akan memiliki pertahanan, keamanan dinaikkan untuk 1000 meter sekitarnya, dan kamu dapat fokus dalam ruang tersebut. Kemudian di ruang virtual, ada gunung besar yang mencapai awan. Berdiri sosok pria, mengenakan pakaian putih. Luo Feng tiba-tiba muncul di atasnya.
Luo Feng mengamati sekelilingnya. Gunung itu begitu tinggi, sehingga dia tidak bisa melihat dasarnya. Yang bisa dia lihat, hanyalah awan dan langit. Dia bahkan melihat sebuah planet besar, hampir sepertiga dari langit. Tiba-tiba Lu Feng terkejut, melihat dengan dua tanduk, mata merah dan berpakaian hitam, Babata melayang di sampingnya, alam semesta misterius di luar kepercayaan, dua planet sedekat ini, atau salah satu dari mereka, yang terlalu besar, akan menghasilkan fenomena ini. Luo Feng mengangguk dengan lembut. Hari ini, kamu akan secara resmi menerima ajaran Tuan. Babata mengangkat kepalanya, wajahnya penuh percaya diri. Pertama-tama kamu harus mengerti, untuk membangun gedung pencakar langit, kekuatan seseorang, harus kuat dan kokoh. Ini juga sebabnya kamu harus menghabiskan 50 tahun, di level Traveler Bintang, untuk membangun dasar-dasarmu. Petik 2, jika kamu tidak peduli dengan hal lain, dan berlatih dengan keras, seperti bebek isian, dalam waktu 3 tahun, aku bisa membantumu mencapai level bintang. Namun ini akan selamanya, membuat kamu terjebak, dan tidak dapat mencapai tingkat semesta, kata Babata. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Untuk menjadi penguasa domain, dan penguasa sektor, kamu harus memperlakukan setiap langkah dengan serius. Petik 2. Babata melambaikan tangan kecilnya. Kemudian sebuah kastil merah darah, muncul tiba-tiba di belakangnya. Ikuti aku. Babata terbang menuju kastil. Luo Feng berlari di belakangnya. Pintu kastil terbuka. 18 patung batu, setinggi 8 meter berdiri di dekat pintu masuk. Babata menggelengkan kepalanya. 18 menara besi ini, yang digunakan untuk mengikuti tuannya, mereka sangat loyal. Namun ketika planet Yunmo hancur, mereka juga kehilangan nyawa mereka. Aku hanya meniru mereka sekarang. Di dalam kastil ini, aku telah mensimulasikan 18 menara besi, dan 36 selir. Petik 2. Mengikuti Babata, ia melihat banyak perempuan cantik, dari berbagai etnis di sepanjang jalan. Tidak lama kemudian, mereka mencapai kamar besar, di lantai 2 kastil. Ini adalah ruang latihanmu. Babata menunjuk ke 4 dinding ruang pelatihan, segera, ke-4 dinding ditutupi oleh rak buku. Dan di sini, aku sudah siapkan, untuk tingkat penjelajah bintangmu, tingkat bintang, tingkat semesta, tingkat penguasa domain, buku-buku tingkat penguasa sektor, untuk dipelajari. Setelah mengatakan itu, rak-rak mulai terisi dengan buku-buku. Seluruh ruang pelatihan, diisi dengan lebih dari 10.000 buku. Kamu saat ini berada di level penjelajah bintang. Itu sebabnya, 2 rak buku ini, kamu harus mempelajarinya. Babata menunjuk, kedua tingkat teratas, dari rak buku tertentu. Level teratas adalah, untuk pelatihan sebagai pejuang. Master spiritual yang kuat, juga membutuhkan tubuh yang kuat. Kekuatan kamu, kekuatan tubuh semuanya, membutuhkan pelatihan. Petik 2. Tubuhmu saat ini di level 9 siswa, kesadaran juga pada puncaknya, untuk menerobos, ke tubuh penjelajah level 1 akan mudah. Level 2 adalah untuk sisi master spiritual, bahkan lebih penting, ini terutama dibagi menjadi beberapa bagian, dan, masing-masing dari mereka adalah, mendalam dan dalam. Babata berkata, ajaran guru adalah, unik dan istimewa, bahkan, di alam semesta. Petik 2. Tuntutan struktur pelatihan tempur master, sangat tinggi, sisi master spiritual bahkan lebih bersemangat. Tuan itu memiliki 9 bawahan abadi. 9 makhluk abadi ini, sebenarnya memiliki jiwa, mereka diserap oleh kekuatan misterius sejak lama, mereka dikendalikan oleh jiwa mereka. 9 bawahan abadi ini, memiliki semua pengetahuan, dan ingatan mereka. Satu-satunya hal yang penting adalah, bahwa mereka akan 100% setia sampai akhir. Untuk master, ketika mereka dikendalikan, salah satunya berada di tingkat alam semesta. 6 adalah penguasa domain, dan 2 adalah penguasa sektor. Ketika kekuatan Tuan naik, mereka secara bertahap berlatih, dan bangkit juga. Metode misterius guru, memungkinkan bawahan, memiliki kesadaran diri, dan kemampuan untuk melatih. Babata dengan bangga berbicara, dan bawahan ini, tidak akan pernah ragu, dalam kesetiaan mereka, begitu tuannya mati, mereka akan mati bersamanya. 5 makhluk abadi di pesawat ruang angkasa Yunmo, meninggal karena tuannya mati. Babata memandang Luo Feng, tentu saja, ajaran tuan sangat sulit, untuk dipelajari. Itulah sebabnya sebelum dia meninggal, dia menciptakan warisan jejak jiwa. Ketika aku pertama kali berinteraksi dengan kamu, beberapa waktu yang lalu, aku sudah mencantumkannya, ke dalam tubuh kamu. Babata berkata,
ini akan secara halus, meresap ke dalam jiwa kamu, tanpa jejak. Aku perkirakan, dalam waktu sekitar 3 jam, itu akan lengkap sepenuhnya. Kenapa kamu begitu kaget? Babata melambaikan tangannya. Sebuah kursi muncul di sampingnya, Babata berbaring di atasnya, mengayunkannya dengan puas, seolah-olah mengayun-ayunkan bayi. Tuan itu makhluk abadi, jika jiwa yang ia ciptakan, tidak dapat menembus jiwa kamu tanpa suara, dan tanpa kamu benar-benar memperhatikannya, bagaimana dia masih bisa disebut abadi, dengan pencetakan tingkat jiwa master, bahkan penguasa sektor tidak akan melihat apapun, apalagi seorang penjelajah bintang seperti kamu. Petik 2. Luo Feng tidak berdaya, membayangkan guru, yang telah menyiapkan segalanya. Sebelum dia meninggal, Luo Feng tidak memiliki kemampuan perlawanan sama sekali. Luo Feng, Babata menyilangkan kaki kecilnya, melambaikan tangannya, dan sebuah apel biasa muncul dari bumi. Dia mulai menggerogoti, mulai hari ini, setiap kali kamu memasuki ruang virtual ini, motif utama kamu, adalah untuk berlatih dan belajar, dan hari ini, kami akan menentukan jalan mana, yang akan kamu ambil. Petik 2. Kamu harus tahu, apapun yang kamu lakukan, selalu ada rencana, yang bagus, sebelum mengambil satu langkah, pada satu waktu, ini adalah satu-satunya cara, kamu bisa melangkah jauh. Tanpa target atau rencana, pelatihan secara membabi buta, hanya akan membuang waktu. Babata berkata, aku bisa memberimu saran, tapi aku tidak bisa, membantu agar kamu dapat memutuskan. Petik 2. Luo Feng mengangguk, aku mengerti. Saran apa yang kamu miliki? 1. Kamu harus menyadari pentingnya latihan tempur, kamu tidak bisa mengabaikannya. 2. Manualnya, keduanya adalah dasar, kamu harus benar-benar menguasainya. Dan itu manual adalah, harta warisan planet Yunmo, karena salah satu dari kita, ini adalah rahasia berharga, kamu pasti harus mempelajarinya, jalan manapun yang kamu ambil nanti, baik itu pengendali atau ilusionis, pilih sendiri. Petik 2. 3. Luangkan waktu bagiku, untuk mengajarimu bahasa umum alam semesta. Luo Feng tidak bisa menahan tawa. Dari 3 saran Babata, nomor 1 dan 3 adalah hal-hal yang pastinya harus dia lakukan, poin kedua adalah pilihan yang harus dia buat di garis depan. Bahasa umum alam semesta. Luo Feng baru saja membuka mulut untuk berbicara, apakah kita tidak bisa menggunakan aplikasi penerjemah? Bahkan bumi memiliki perangkat terjemahan, mengapa alam semesta tidak, mengapa seseorang harus membuang-buang usaha, dan waktu untuk belajar bahasa lain? Jujur saja, Luo Feng tidak pernah menyukai belajar bahasa. Kembali ke sekolah sebelumnya, ia belajar bahasa Inggris selama 12 tahun, sebagai bahasa kedua, dan secara kasar dapat memahami segalanya. Dia bisa berbicara kasar juga. Namun, dibandingkan dengan siswa lain, bahasa asing adalah titik kelemahan Luo Feng. Beruntung ujian masuk perguruan tinggi, tidak menguji bahasa asing. Namun, itu masih merupakan tragedi bagi Luo Feng. Kamu harus mempelajarinya. Babata berkata, di alam semesta yang luas, sementara kamu dapat menggunakan perangkat terjemahan, mereka yang tidak mengerti bahasa umum, alam semesta, langsung dipandang rendah, orang akan mengatakan bahwa kamu tidak beradab, dan datang dari tempat yang biadab. Siapapun yang memiliki posisi dan pangkat, dapat berbicara dengan lancar, dalam bahasa umum alam semesta. Kamu adalah perwakilan planet Yunmo, bagaimana kamu bisa tidak berbicara bahasa umum, alam semesta? Mata merah darah, Babata menatap begitu keras, sehingga mereka seolah-olah akan keluar. Oke, baiklah, aku akan mempelajarinya. Luo Feng mengangguk. Baik, Babata mengangguk puas. Babata, pelatihan tempur ini, aku master spiritual, melatih tubuh yang cukup kuat sudah cukup. Yang lainnya, aku hanya akan melakukan yang minimum. Aku tidak butuh sisanya, kata Luo Feng. Pandangan ke depanmu, terlalu kurang. Babata sangat marah, sehingga dia melempar sisa apelnya ke tanah. Biarkan aku memberitahu kamu, Babata menjelaskan dengan serius, 2 divisi utama di alam semesta adalah, para pejuang dan master spiritual, keduanya memiliki pro dan kontra, namun para master spiritual, memiliki metode yang lebih beragam dan aneh. Agar pejuang berkembang, dan melakukan terobosan, mereka harus fokus pada semangat, dan kemauan. Agar master spiritual dapat berevolusi, dan melakukan terobosan, mereka juga harus menyadari pentingnya, energi tubuh dan genetika. Petik 2. Kamu tidak akan bisa melihatnya sekarang, namun,
tingkat alam semesta, terutama penguasa domain, penguasa sektor, baik itu semangat, kemauan, energi, tubuh, semua memiliki tuntutan yang sangat tinggi. Kata Babata, agar ember kayu dapat menyimpan lebih banyak air, ia dapat mengandalkan papan terpendeknya, itu sebabnya, saat latihan bertaruh BG, jangan pernah duduk di kursi belakang. Pelatihan kamu di sisi pejuang saat ini, terlalu lemah, dan hanya mampu menggunakan 3,5 dari kekuatan tubuh kamu, teknik pisau dan teknik tubuh, semuanya ada di level dasar. Petik 2. Luo Feng menyela, keterampilan pisau aku berada di tingkat ahli, dan teknik tubuh aku berada di tingkat yang sempurna. Begitulah cara kamu menyebutnya di bumi, Babata tidak berkata, tetapi mengangkat kepalanya, menurut tingkat alam semesta, teknik pedang dan teknik tubuh kamu, semua berada di tingkat dasar, termasuk tingkat terendah dari semuanya. Pengganda kamu adalah 3,5, sangat menyedihkan. Di planet Yunmo, siswa level 9 mampu mengalihkan 10. Petik 2. 10. Luo Feng terkejut. Ini lebih tinggi daripada Dewa Guntur. Dan metode latihan bumimu, memiliki banyak masalah. Babata berkata, misalnya, dengan kekuatan kasar 1 juta kilogram, kelipatan 3 kali, kekuatan serangmu hanya 3 juta, kecepatanmu juga meningkat banyak, jadi mengapa kemampuan pertahanan kamu, juga tidak meningkat. Petik 2. Alis Luo Feng berkerut, menyerang kekuatan, bersama dengan kecepatan berlipat ganda, pertahanan pejuang bumi semuanya, hanya pertahanan mereka yang tidak dapat berkembang biak. Pelatihan seorang pejuang, kamu bisa belajar sendiri, jika kamu tidak mengerti sesuatu, tanyakan saja padaku. Babata melambaikan tangannya, sebuah meja kaca cantik, segera muncul di depan Luo Feng, meja memiliki 6 kursi di sampingnya, buku-buku yang semuanya, untuk pelatihan tingkat penjelajah bintangnya, segera mulai terbang, mendarat di atas meja. Petik 2. Pelajari semua ini dengan santai, Babata melambaikan tangannya lagi, buku-buku yang berkaitan dengan pelatihan master spiritual semua melayang. Fokus utama kamu seharusnya ini, terutama manual campuran. Babata berkata, kamu perlu mempelajari buku ini, dengan baik, manual campuran setiap buku, memiliki sampul emas. Sangat menarik, Luo Feng mengamati buku-buku itu. Dalam tumpukan itu, lebih dari 10 dari mereka, memiliki sampul emas, sisanya memiliki sampul hitam. Secara acak mengambil salah satu buku yang tertutup emas. Bagian atas buku ini memiliki 2 kata yang sangat tidak mencolok, manual campuran. Mengambil buku lain yang tertutup emas. Itu juga memiliki kata-kata, manual campuran, di samping. Kemudian, buku ketiga, buku keempat, buku kelima, setiap buku bersifat ekspansif dan mendalam, satu-satunya alasan sang master, bisa mengendalikan 9 bawahan besar, yang tidak mati adalah, karena teknik rahasia ini. Jejak warisan, yang tersisa, untuk kamu juga didasarkan pada teknik ini. Ini adalah kekuatan yang sangat misterius, apa yang kamu miliki di tangan kamu, hanyalah dasar-dasarnya. Setelah kamu mempelajarinya, kamu akan lulus dan aku akan melanjutkan ke volume kedua, kata Babata. Ini adalah rahasia planet Yunmo, yang unik dan istimewa, tidak untuk diberikan kepada orang luar, kata Babata dengan bangga. Luo Feng tidak bisa apa-apa lagi, tetapi mengambil buku itu. Ini adalah harta karun, untuk dapat mengendalikan bawahan, bersama dengan memungkinkan mereka, untuk memiliki kesadaran diri, dan pelatihan, itu benar-benar mengesankan. Adalah teknik rahasia lain untuk pertahanan jiwa, dari planet Yunmo. Dari para murid, yang guru miliki sebelumnya, hanya satu yang berhasil mendapatkan ajaran darinya. Ketika master masih hidup, sulit bagi salah satu murid, untuk mendapatkan kesempatan untuk belajar, dan keterampilan tidak akan diturunkan sepenuhnya. Kamu sangat beruntung, setiap keterampilan ada untuk kamu, dan semuanya lengkap. Kata Babata, Luo Feng sangat senang, mengajar seorang siswa yang cakap, berarti lebih sedikit pekerjaan, untuk dirinya sendiri, ketika sang master masih hidup, sulit untuk mendapatkan satu rahasia pun. Tetapi karena tuan itu tahu dia akan mati, dia tentu saja harus meninggalkan semua manual rahasianya. Harta karun, ini adalah harta karun yang sebenarnya. Saat ini semua itu penting, semua makhluk abadi lainnya juga mempelajarinya, namun merupakan kompilasi, dari keterampilan rahasia, baik itu pertahanan, serangan, teknik yang membutuhkan, mempertaruhkan nyawa seseorang,
atau mengendalikan bawahan ini, semua sangat misterius, dan istimewa. Untuk mencapai keterampilan seperti itu, di alam semesta, diperlukan sejumlah besar, keberuntungan, atau harta, untuk dapat menukarkannya. Luo Feng, dia berhasil mendapatkan, semuanya dalam sekali jalan. Dari tingkat bintang ke penguasa domain, ajaran dari planet Yunmo semuanya sudah lengkap. Dia tinggal di ruang virtual, mempelajari buku-buku, untuk sementara waktu. Tiba-tiba Luo Feng merasakan sakit yang menusuk. Di dalam ruang pelatihan, dia merasa tubuhnya mulai mati rasa, dan kabur, sebelum menghilang sama sekali, dari ruang pelatihan virtual. Oh, 3 jam lagi, penggabungan telah mencapai langkah terakhir. Babata tertawa. Kota Tianjin, di lantai kedua, ruang pelatihan villa sementara. Saat di luar turun salju lebat, pikiran Luo Feng baru saja mengalami perubahan yang menakjubkan dan mengejutkan. Dalam kesadarannya yang luas, ada sebuah planet mini yang memancarkan sinar cahaya. Planet kecil ini terbentuk dari beberapa piramida kristal yang saling berdekatan. Itu adalah struktur yang sempurna. Seluruh planet mengeluarkan gelombang misterius yang tidak berbentuk. Inti dari planet mini, kristal merah darah prismatik, terletak di inti planet miniatur. Benang merah darah tak berbentuk berputar di sekitar tubuh kristal ini sebagai intinya, menutupi seluruh planet miniatur. Benang merah darah yang tak terhitung jumlahnya, terus berputar dan berulir melalui planet mini. Menusuk dan terasa sakit, itu adalah jiwa yang bergetar. Planet miniatur mulai berubah warna, dengan kecepatan yang dapat disaksikan, dengan mata telanjangnya, dari keadaan semi-transparan, sebelum secara bertahap, berubah menjadi merah muda, perlahan meresap, hingga planet menjadi sangat merah, sampai akhirnya berubah menjadi merah, sama dengan darah, dengan tubuh kristal pada intinya. Ketika planet ini berubah, planet itu sepertinya menyusut. Terasa sangat nyaman, gumam Luo Feng dengan santainya. Luo Feng, selama telah melewati rintangan terberat, Master Spiritual Normal tidak dapat menerima teknik rahasia planet Yunmo. Mereka harus terlebih dahulu mengubah kekuatan psikis mereka. Sebelumnya, para murid harus berlatih sendiri, untuk waktu yang lama. Namun, kamu, dengan bantuan tuannya, telah melewatinya. Babata sangat senang, dan senang. Babata, inti jiwaku, kristal merah darah itu, belum sepenuhnya menghilang. Apa yang terjadi? Tanya Luo Feng. Itu jejak jiwa. Sang master berpikir bahwa para murid yang lebih baru akan lebih kuat, namun kamu hanya seorang penjelajah bintang level 1, jejak jiwa belum sepenuhnya diserap. Meski begitu, transformasi selesai dengan sukses, Babata berkata. Saat ini, kamu sudah diterima, namun, kamu hanya petarung tingkat siswa tingkat 9, jadi, jangan buang waktu, dan masuklah ke petarung tingkat penjelajah bintang pertama. Petik 2. Luo Feng sangat gembira. Dia adalah seorang master spiritual level 1 penjelajah bintang, tetapi hanya seorang pejuang tingkat dewa perang. Tekad dan semangatmu sudah pasti, tubuhmu juga telah mencapai puncak tahap level 9 siswa, itu akan sangat mudah. Beberapa latihan pernapasan untuk yang selanjutnya, kata Babata. Luo Feng telah memenuhi semua persyaratan, dan dapat melakukan terobosan ke level penjelajah tingkat 1 bintang. Namun, Babata masih mengajarkan Luo Feng 9 gerakan berturut-turut. Setelah melakukan gerakan pertama, Luo Feng merasakan seluruh tubuhnya memanas. Setelah dia melakukan setiap gerakan, setiap sel di seluruh tubuhnya tampak mendidih. Energi genetik di setiap sel, yang belum diserap, namun mulai berkumpul bersama seperti tetesan air. Tetesan ini membentuk aliran air, dan kemudian menjadi sebuah sungai. Panas memancar dari seluruh tubuhnya, dan terus berkumpul. Akhirnya berkumpul di perut Luo Feng. Master spiritual dan pejuang spiritual, memiliki satu perbedaan besar. Esensi master spiritual adalah alam kesadaran, di kepala, sedangkan esensi seorang pejuang adalah di dalam perut. Seolah-olah sebuah tanah baru sedang lahir, dalam perut, yang bahkan tidak ada sebelumnya, kini langsung dibuka, energi genetik pemintalan mulai berputar lebih cepat. Itu diperluas, dan digabungkan terus-menerus. Setiap kali bergabung, kemudian menjadi lebih kecil, Luo Feng merasa kesadarannya bergetar, dan tubuhnya ikut bergetar. Dia berhasil, di ruang perutnya yang luas, sebuah planet mini muncul, berbeda dengan planet miniatur, transparan, yang lahir di alam kesadarannya. Planet miniatur di ruang perutnya adalah berwarna emas. Seluruh planet miniatur emas, sebenarnya adalah 6 kristal emas besar, yang digabungkan menjadi satu.
Planet miniatur emas ini, terus berputar dan, pada saat bersamaan, mengeluarkan getaran aneh. Energi genetik, dengan pemikiran dari Luo Feng, sepotong energi genetik emas, langsung keluar dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, semua tulang, sumsum tulang, kulit, pembuluh darah, organ, dan lain-lain di tubuh Luo Feng, mulai mengalami transformasi. Transformasi ini bahkan lebih dramatis, daripada saat ketika kekuatan spiritualnya, melangkah ke tingkat penjelajah bintang, Luo Feng merasa tulangnya hancur berkeping-keping, dan kemudian dikumpulkan kembali. Biarkan aku melihat, apa kemampuan spesialmu. Babata tertawa aneh. Jangan gugup, energi genetik adalah hal yang paling cocok untuk mengubah tubuh kamu. Itu dapat mengubah penguat kemampuan tubuh kamu, yang jauh lebih baik, daripada perubahan, yang dihasilkan dari kekuatan spiritual. Ini sebenarnya tubuh berlian, haha, Luo Feng, kamu cukup beruntung. Babata sangat senang, dan proses transformasi tubuh masih berlangsung. Tubuh Luo Feng secara dramatis, menjadi lebih kuat. Proses transformasinya bahkan lebih dramatis, daripada seorang pejuang normal, yang meningkat ke tingkat penjelajah bintang, misalnya, meskipun tubuh Liao juga mengalami transformasi, itu bahkan tidak mendekati tingkat transformasi yang dialami tubuh Luo Feng saat ini. Dan dari semua hal yang berubah, perubahan paling dramatis terjadi pada tulangnya. Tulang Luo Feng mengeluarkan suara, seolah-olah sedang ditempa oleh palu. Suara itu bahkan keluar dari tubuh Luo Feng. Jika seseorang datang ke ruang pelatihan, di lantai 2 saat ini, mereka mungkin bisa sedikit mendengar suara retakan dari tulang saat mereka bertransformasi. Babata, kamu bilang, tubuh berlian. Apa itu? Tanya Luo Feng. Selama level siswa, Master Spiritual memiliki keuntungan yang sangat besar, kata Babata. Namun, begitu melangkah ke penjelajah tingkat lanjut, para pejuang juga memiliki metode mereka sendiri, metode mereka adalah kemampuan khusus mereka. Pejuang penjelajah bintang, yang berbeda, memiliki kemampuan khusus yang berbeda. Beberapa dari mereka mungkin memiliki kemampuan khusus, api, ada juga beberapa dari mereka, mungkin memiliki kemampuan khusus, cahaya. Ini hanya cara dasar kamu, penduduk bumi mengatakannya. Di alam semesta, berbagai kemampuan khusus dikategorikan ke dalam 8 kategori utama: logam, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, dan cahaya. Milikmu adalah tubuh intan, yang agak langka di kategori logam, kata Babata. Luo Feng menjadi bingung saat mendengar ini. Sederhananya, itu karena perbedaan jiwa dan tubuh. Cara tubuh kamu menyerap energi kosmik, sebenarnya berbeda. Jadi tentu saja, energi genetik yang dihasilkan juga berbeda, kata Babata. Energi genetik, terutama dibagi menjadi kategori logam, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, dan cahaya. Dan kemampuan khusus kamu, berasal dari energi genetik kamu. Petik 2, kemampuan khusus juga, dibagi menjadi 8 kategori utama, tetapi setiap kategori utama, dapat dibagi lagi menjadi beberapa subkategori. Misalnya, kategori api, memiliki subkategori, obor manusia, nyala api penyempurnaan, dan lain-lain. Bahkan dalam subkategori, api penyempurnaan, nyala api yang dimiliki oleh orang yang berbeda, di tingkat bintang 1, memiliki suhu bervariasi. Luo Feng akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Sejujurnya, tidak ada satu kategori utama yang lebih baik dari yang lainnya. Setiap kategori utama berisi kemampuan khusus, yang sangat kuat, dan setiap kategori juga mengandung kemampuan khusus, yang sangat lemah. Dan kemampuan khusus Luo Feng adalah, tubuh berlian, di bawah kategori utama, logam. Di ruang pelatihan, di lantai 2 di villa tempat keluarga Lu Feng menginap. Aku akan mandi, setelah transformasinya selesai, Luo Feng memasuki kamar mandi, dan berbaring di bak mandi. Salju beterbangan di luar jendela kamar mandi. Saat dia berbaring di bak mandi, kesadaran Luo Feng berkomunikasi dengan Babata. Tubuh berlian, ini artinya tulang dan otot kamu akan lebih kuat daripada petarung lain, dengan level yang sama, ini kemampuan yang cukup langka. Jika tulang dan otot kamu menguat, kamu akan bisa melonjak dengan kekuatan lebih besar, serangan kamu akan menjadi lebih kuat juga. Kata Babata, ini berarti serangan, kecepatan, dan pertahanan kamu semua akan meningkat, terutama pertahanan kamu. Setelah energi genetik kamu bergabung ke permukaan kulit kamu,
pertahanan kamu akan sangat luar biasa. Petik 2. Jadi, tubuh berlian adalah kemampuan yang cukup langka. Kemampuan khusus yang paling umum, di bawah kategori logam adalah ketajaman, yang membuat seranganmu lebih kuat. Kata Babata. Luo Feng sedikit mengangguk. Luo Feng cukup puas dengan kemampuan spesialnya, tubuh intan. Ini berarti bahwa, pada level yang sama, tubuhnya akan lebih kuat daripada yang lain, dan pertahanannya akan luar biasa. Tubuh berlian. Dengan pemikiran dari Luo Feng, energi genetik segera bergabung ke permukaan kulit Luo Feng. Luo Feng bahkan bisa dengan jelas melihat kulitnya bersinar dengan cahaya metalik. Luo Feng berjalan keluar dari bak mandi dan berdiri di depan cermin. Cermin ini memiliki fungsi untuk menghilangkan kabut. Luo Feng yang ditampilkan di cermin seperti dewa perang, kamu bisa merasakan kekuatan luar biasa hanya dengan melihat tubuh itu dengan sedikit kilau logam di atasnya. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.